Harga emas turun Rp4.000. Gue nonton berita itu sambil saldo e-wallet nongol cuma Rp12.500. Langsung mikir, ini MAH kabar baik buat yang punya duit, tapi buat gue? Artinya cicilan bakal nambah, atau Indomie bakal naik lagi. Emangnya gue punya uang buat beli emas? Duit segitu aja buat beli Indomie doang, itu pun kurang. Tanggal 1, gaji baru masuk, lo pesan kopi susu gula aren sambil nongkrong di kafe, lihat saldo masih utuh. Bangga banget rasanya, kayak CEO startup. Tanggal 25, lo jadi barista dadakan di kosan. Kopi sachet dicampur gula setengah bungkus, diminum pakai gelas bekas kopi kekinian. Yang penting vibesnya dapat. Kata motivator keuangan, kalau lo kurangi ngopi di kafe sehari 40 Rb, dalam 20 tahun lo bisa beli rumah. Gue hitung-hitung, 40 Rb x 365 x 20 292 juta. Belum inflasi. Bisa beli kamar mandi di Jakarta Selatan. Bos di kantor bilang, kamu harus punya mental entrepreneur, jangan cuma kerja buat gaji. Gue lihat parkiran, mobil bos terbaru, motor gue kredit. Gue balas, baik pak, besok saya bawa martabak buat jualan di sela-sela meeting. Temen sekantor pamer, investasi saham gua udah cuan 15% bulan ini. Gue jawab, syukur deh, investasi gua di Indomie juga naik 10% karena harga mie lagi naik. Gaji 5 juta, potongan BPJS 200, pinjaman koperasi 1,5 juta, kosan 1,8 juta, sisanya 1,5 juta untuk sebulan. Terus tagihan listrik, air, pulsa, dan kebutuhan pokok. Sisanya, utang. Quotes motivasi versi kita, rezeki gak akan kemana-mana, tapi tagihan bisa nambah. Bersyukurlah karena masih bisa bayar cicilan, banyak yang gak punya cicilan karena gak dikasih utang. Dan quote yang paling klasik, kunci sukses adalah kerja keras. Tapi kalau lo udah kerja keras dan masih begini-begini aja, mungkin lo lupa punya orang dalam. Gue terus mikir, siapa orang dalam yang bisa gue kenal? Mungkin gue butuh kenalan baru. Titik terendah, setelah bayar semua tagihan, saldo ATM tinggal 25.000 untuk 10 hari. Gue berdiri di depan minimarket, ngitung berapa butir telur yang bisa dibeli. Hasilnya, 2 butir. Tapi harus dibagi 10 hari? Lalu gue mikir pensiun, umur 30, tabungan 0. Kalau nabung 100 Rb per hari, mungkin di umur 60 dapat 1 miliar. Tapi inflasi? 1 M dulu cuma cukup buat beli permen. Overthinking masa depan, gimana caranya naik kelas sosial? Lihat konten, cara mudah kaya, di YouTube. Jawabannya semua sama, jual kursus. Kalau gue jual kursus cara kaya, kayaknya malah jadi miskin bersama. Cerita absurd. Ada temen yang investasi emas pas lagi tinggi, panik pas turun dikit, langsung jual rugi. Tapi pas ditanya, duitnya dari mana? Jawabnya, dari papa. Gue nyengir, lain kalilah, invest emas pakai duit sendiri. Self-defense ala anak kos, beli cabai sebutiran, bawang 1 siung, minyak goreng dibeli 1000-an. Makan nasi pakai telur setengah matang. Itu udah mewah. Trik hemat lain, pakai aplikasi cashback untuk belanja 5.000 dapat cashback Rp100. Mati-matian screenshot, share ke semua grup, dapat 200. Alhamdulillah. Moment of truth, semua tips finansial di internet itu untuk orang yang punya uang. Kurangi ngopi, investasi reksadana, punya dana darurat. Coba diterapkan sama orang yang gajinya habis buat bayar utang. Twist, setelah semua curhat panjang, lo lihat berita lagi, harga emas turun lagi. Lo mikir, gue punya emas gak sih? Terus ingat, oh iya, cincin kawin bokap masih ada. Tapi itu udah dijual tahun lalu. Lah, gue miskin beneran. Besok tanggal 25 lagi, good luck. Semoga gaji masuk sebelum tagihan nagih. Kalau belum, ya sabar.
Yang sabar, ya sabar aja. Follow buat nonton orang miskin ketawa,